sertai dengan ikhtiar. Pertama, tunggangi amalan ibadah antum dulu. Antum mau yang mana? Jadi maksud saya begini, kalau capaian antum pengen lewat bab tahajud, kerjakan tahajud. Pengen puasa, puasa. Ini antum orientasi kerja, nyari apa? Kalau cuma nyari dunia, nggak ada bedanya antum dengan yang belum beriman. Coba rubah dulu niatnya. Saya sering katakan ini, kalau antum pengen cepat diberikan rizki, rizki itu dalam Quran bersanding dengan ridha Allah. Jadi kalau antum dapat ridha Allah, rizki itu nggak dicari, datang sendiri. Ada 8 jenis rizki yang ketika antum kuasai 8 ini, kadang-kadang aduh belum berangkat dan nungguin. Ada yang baru kepikiran udah datang. Ada, dan itu nikmat sekali. Rizki bersanding dengan ridha Allah. Rizki itu bersanding dengan ridha Allah. Maka disebut dirinya dengan Razzaq, sang pemilik rizki. Sedangkan ridha Allah itu adanya pada ibadah. Siapa yang dekat dengan Allah? Ibadah itu kan membangun kedekatan dengan Allah, dekat. Ya rumusnya, rizki bersanding dengan ridha Allah. Sedangkan ridha Allah ada pada ibadah. Ibadah membangun kedekatan dengan Allah. Makanya orang yang ibadah mendapatkan ridha Allah, ridwanullah, yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Ya, kamu lihat umat Nabi Muhammad itu. Ada tanda-tandanya. Apa tandanya? Mereka keras pada setiap hal yang menyimpang dari ketentuan syariat. Tegas maksudnya. Mereka sayang dengan orang-orang yang mendekat kepada Allah. Dan mereka rajin sholat. Ketika sholat itu, ruku dan sujud, mereka memohon kepada Allah. Dan keutamaan dan keriduan dari Allah. Di ketika antum sholat, sholat itu sedang ibadah. Begitu antum ibadah, mendapatkan ridha Allah. Orang yang dekat dengan ridha Allah, maka dekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya waktu 5 menit, saya jawab ini dulu. Mohon maaf ini yang pertama tadi. InsyaAllah diketik juga. Semoga Allah muliakan antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan saya bertanya di luar tema. Saya telah lulus S1, saat ini saya sedang kuliah lagi S2. Saat ini saya belum bekerja selama 2 tahun, Ustaz, dan saya ingin sekali bekerja. Saya ada rasa malas dan suka tidak sinkron dalam aktivitas saya tidak sesuai rencana. Saya merenung apa yang akan saya lakukan esok hari, tapi untuk kajian Islam saya alhamdulillah rajin Ustaz. Mohon nasihat dan masukannya Ustaz. Cari kerja itu bukan dengan merenung. Direncanakan. Nih, antum tuh hidupnya mau dibawa kemana? Perjelas dulu. Ya, misal begini. Bapak Ibu, kan saya sering ajarkan, kalau mau melakukan kegiatan, kan kita suka bikin pemetaan, ada mappingnya kan? Bahkan di kota kan ada master plan. Saya mau bikin sesuatu, master plan-nya apa, baru dibikin diturunkan, di breakdown sampai dengan kekinian. Ya di perusahaan juga begitu kan? Ada capaian-capaiannya, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan seterusnya, jangka saku yang paling keempat. Nah, yang di dalam ibadah juga begitu. Kan target terakhir kita surga. Ya, ke surga itu kan banyak jalannya. Banyak pintunya. Ya, apa di antara pintunya? Ada pintu puasa namanya Ar-Rayyan. Ada pintu tahajud, babu tahajud. Pintu sedekah, babu sedekah. Awas hati-hati banyak. Pintu sedekah, pintu tahajud, pintu jihad, pintu syahid ada. Ya, pintu puasa ada. Nah, antum coba kira-kira apa yang paling maksimal bisa dikerjakan, tunggangi amalan itu. Ayo. Sahabat Nabi itu begitu. Dia mampunya tahajud nih. Kalau bekerja itu sulit kemampuannya, misalnya kan bekerja-kerja seperti orang-orang yang lain. Rizki itu dijamin, antum ikhtiar dapat rizki kok. Dapat rizki, dapat. Buktinya antum masih hidup, masih nyaman, aktivitas masih dijalani. Mustahil, kalau antum belum tibanya akhir nyawanya, mustahil rizki itu nggak diberikan, mustahil. Pasti diberikan. Sampai begitu diberikan itu, selesai hidup antum selesai, ya selesai rizkinya. Ini rizki itu bersanding dengan kematian. Rizki selesai, antum wafat. Ya, makanya rizki itu sama dengan kematian, sifatnya gaib. Sebab kalau disampaikan informasinya, antum nggak akan tenang menjalani hidup. Antum nih rizki 1 miliar selama hidup misalnya. Sekarang udah diambil 999.999.000 rupiah, tinggal 1.000. Ya, apa antum mau keluar dari masjid ini setelah taklim? Nggak akan mau. Yuk minum jus alpukat, nggak mau. Kenapa? Tinggal 1.000. Sini aja astagfirullah, ampuni saya Allah, ampuni ya. Pak, apa haus? Enggak. Minum dulu, enggak. Kenapa? Tinggal 1.000. Astagfirullah. Kecapean, pingsan, bangun kan begitu bangun kasih minum 3 sedot meninggal. Ya. Jadi rezeki itu jangan khawatir. Yang pertama, antum harus punya capaian. Ke surganya mau nunggangin amalan apa? Sholat, tahajud, jangan tinggal. Saya pengen lewat pintu tahajud dah. Jadi begitu dihisap, pintu tahajud manggil-manggil. Aina ahli tahajud? Mana ahli tahajud? Cepat sini. Disebut nama antum tuh. Fulan, Kevin, Edward, Stephen. Ayo ahli tahajud.
Tahajud. Ada yang ahli puasa, Sep, Doni, ayo. Ya, ayo dipanggil. Keburangan. Ada yang ahli sedekah misalnya, ayo fulana, Aisyah, Fatimah, ayo Khadijah, ayo. Itu jihad, ini semua. Saya cuma pengen nanya, antum itu saat dihisab, mau dipanggil lewat pintu yang mana? Mesti khawatir, jangan-jangan sampai sana nggak ada yang manggil pintunya. Aduh. Yang ada neraka, ayo kadieu. Itu hati-hati antum. Aduh. Mesti hati-hatilah. Ya, hati-hati. Kalau udah ke surga mah enak, semua kebiasaan ada. Ya, di surga mah Quran surah kedua ayat 25. Ya, wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi rizqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Setiap pengen sesuatu langsung ada, Pak, dan enggak usah nyari lagi. Langsung ada. Dan diberikan seperti yang semisalnya. Mau ke sini ada yang jualan cendol depan enggak sempat gitu kan? Ya, begitu sudah mau ancang-ancang keluar dari sini udah kehabisan. Tengah jalan mikirin cendol meninggal. Jadi pertama, ini berlindung dari kemalasan, gak usah malas. Kuliah yang betul, selesaikan. S2 selesaikan. Ya, ada di situ sertai dengan ikhtiar. Pertama, tunggangi amalan ibadah antum dulu. Antum mau yang mana? Jadi maksud saya begini, kalau capaian antum pengen lewat bab tahajud, kerjakan tahajud. Pengen puasa, puasa. Ini antum orientasi kerja nyari apa? Kalau cuma nyari dunia nggak ada bedanya antum dengan yang belum beriman. Coba rubah dulu niatnya. Saya sering katakan ini, kalau antum pengen cepat diberikan rizki itu dalam Quran bersanding dengan ridha Allah. Jadi kalau antum dapat ridha Allah, rizki itu nggak dicari, datang sendiri. Ada 8 jenis rizki yang ketika antum kuasai 8 ini, kadang-kadang belum berangkat dan nungguin. Ada yang baru kepikiran udah datang. Ada, dan itu nikmat sekali. Rizki bersanding dengan ridha Allah. Rizki itu bersanding dengan ridha Allah. Maka disebut dirinya dengan Razzaq, sang pemilik rizki. Sedangkan ridha Allah itu adanya pada ibadah. Siapa yang dekat dengan Allah? Ibadah itu kan membangun kedekatan dengan Allah, dekat. Lihat rumusnya, rizki bersanding dengan ridha Allah. Sedangkan ridha Allah ada pada ibadah. Ibadah membangun kedekatan dengan Allah. Makanya orang yang ibadah mendapatkan ridha Allah, ridwanullah, yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ya, kamu lihat umat Nabi Muhammad itu ada tanda-tandanya. Apa tandanya? Mereka keras pada setiap hal yang menyimpang dari ketentuan syariat. Tegas maksudnya. Mereka sayang dengan orang-orang yang mendekat kepada Allah. Dan mereka rajin sholat. Ketika sholat itu ruku dan sujud, mereka memohon kepada Allah dan keutamaan dan ridwan, keridhaan dari Allah. Di ketika antum sholat itu sedang ibadah. Begitu antum ibadah mendapatkan ridha Allah. Orang yang dekat dengan ridha Allah maka dekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari mana taunya Ustaz? Buka Quran surah kedua ayat 172. Quran surah kedua ayat 172. Ini rumusnya begini. Rizki bersanding dengan keridhaan Allah. Ridha itu ada pada ibadah. Ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah ini bagian dari amal soleh. Setiap orang ibadah menunjukkan dia sedang beramal soleh. Sedangkan amal soleh bersanding dengan kalimat iman. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat iman, amal soleh. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat. Ada orang yang ketika bekerja, imannya dulu disebutkan. Al-Baqarah ayat ke-172. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. Kulu min thayyibati ma razaqnahum. Silahkan kamu tinggal makan. Ikhtiar sedikit, cari makanan. Ikhtiar sedikit. Nanti kami yang siapkan. Ma razaqnakum, kami yang siapkan untuk rizki, bukan kamu yang capek mencarinya. Beda dengan Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Quran surah 2 ayat 168 itu tipikal orang pencari aja, manusia umum. Yang kadang-kadang melupakan ibadah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, kalau pengen makan silakan kerja. Jadi kalau cuma kerja aja silakan kerja, dapat makanan. Cuman antum lelah, kerja, lelah silakan kerja. Dapat antum kaya silakan. Rumus kaya itu bukan sholat, rumus kaya itu kerja. Tapi kalau antum pengen keberkahan dalam pekerjaan dan makanan antum, pengen keberkahan dalam harta antum, dekati Allah. Berkah itu sedikit tapi manfaatnya banyak.
Yang dilihat tuh bukan banyaknya, manfaatnya. Percuma untuk dapat banyak-banyak dana manfaat, tersiksa diri antum. Mobil dikoleksi, mobil sport, Lamborghini, ada lagi yang Ferrari, ada yang macam-macam, dikumpulin semua. Garasi. Dipakai enggak? Pagi-pagi keluar cuma ingin aja. Orang tidur malam-malam enak, dia manasin mobil. Malam-malam. Ya kadang-kadang bayar taksi buat balapan. Ngapain subuh-subuh orang sholat di ketiduran? Hidupnya mau dipakai apa? Siangnya kerja, manasin mobil, istirahatnya kapan? Ya, ayo, jadi cara berpikirnya dirubah dulu tuh. Antum tuh kerja itu buat apa? Kalau kerja itu buat ibadah, maka Allah akan mudahkan urusan antum. Bahkan ada orang-orang yang belum lulus dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan. Ya insya Allah, nggak usah pesimis masalah rezeki. Rezeki sudah diatur, surga antum yang belum teratur. Ya. Maka dari itu, insya Allah, teman-teman sekalian, yuk ikhtiar, ya kemudian ibadah dengan baik. Cara yang paling gampang, dekati Al-Quran. Al-Quran itu kalau sudah ada dalam jiwa antum, maka itu diantara wasilah untuk memudahkan rezeki datang. Al-Quran. Bu ya, ibu punya anak usia 4 tahun, hafal Quran bu, demi Allah saya katakan, rezeki anak itu akan langsung dimudahkan oleh Allah. Bahkan Anda akan mendapatkan 1 di antara 7 rezeki yang utama, itu ada di Quran surah 17 ayat ke-31. Itu ada rezeki yang Allah berikan pada anak-anak, orang tuanya dapat langsung. Anaknya yang dapat, orang tuanya kebagian. Ya, kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kamu jangan bunuh anak kamu karena takut kamu miskin. Jangan jadikan anak sebagai beban, jangan anggap itu beban, jangan. Kata Allah, kalau kamu tahu, saya berikan rahasia. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada satu jenis rezeki yang saya berikan kepada anak-anak, orang tuanya bisa ikutan. Apa di antaranya? Dekatkan anak antum dengan Al-Quran. Begitu anak antum jadi ahli Quran, antum dapat kebagian rezekinya. Demi Allah saya katakan, saya sering sudah melihat anak-anak itu, anak 4 tahun, 5 tahun hafal Quran, tiba-tiba dihajikan. Yang haji bukan cuma anak-anaknya. Karena nggak mungkin dia dikirim untuk haji anak-anak itu. Bapaknya ikut, ibunya ikut, temannya ikut, guru ngajinya ikut. Masya Allah gitu, itu sudah banyak. Saya baru dari Australia kemarin beberapa waktu lalu. Di Australia itu sekarang di Melbourne, bahkan di Sydney, itu sekarang sekolah Islam nggak akan laku kalau nggak ada hafalan Qurannya. Sudah mulai itu. Jadi kalau antum nggak mulai sekarang ketinggalan. Saya nggak peduli status antum dalam kehidupan dunia. Mau antum orang kaya, punya kedudukan, punya macam-macam. Kalau antum meninggal, tetap sama. Luas yang akan lebih daripada 2 meter atau mungkin 3 meter. Ya, nisannya sama, gelarnya almarhum, apa yang antum banggakan? Dan semua harta yang antum banggakan akan dikubur bersama antum. Jangan khawatir. Nggak apa-apa capek sedikit, dunia itu memang tempat capek. Nanti ada saatnya saat pulang kita istirahat. Bismillah ya bekerja, berusaha. Ibadah yang baik, capek nggak apa-apa. Apa dikira ceramah nggak capek? Capek. Sampai keringetan gitu kan dan sebagainya. Atau lap lagi. Biasa. Lihat antum aja kadang-kadang capek gitu kan. Canda ya, tapi nggak apa-apa. Ya kalau waktunya tiba kan selesai. Meninggal kan sudah. Ya kita bikin suasana berbeda. Kita lahir, orang ketawa. Kita lahir, kita nangis, dia ketawa. Saat meninggal kita balik. Kita yang ketawa, mereka yang menangisi kepergian kita. Kita rubah kalimatnya. Dan kita tunggu janji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dulu tuh menunggu janji Allah. Dan mereka siap. Ada yang mujahid, jihad aja. Ada yang di medan perang, ada yang majlis ilmu, ada yang sholat dan mereka menanti kematian. Begitu sudah tiba tuh senang gitu pulang. Dunia biasa kok. Ya, jangankan antum, yang lain juga banyak punya masalah. Semua punya masalah. Dan masalah itu dibuat untuk mendapatkan pahala. Di antum yang bertanya ini ketika antum punya masalah itu bersanding dengan sabar bersanding dengan pahala bersanding dengan surga. Jadi berbahagialah ketika antum diberi masalah, itu tandanya Allah yang berikan pahala pada antum. Yang aneh itu kalau hidup nggak punya masalah, itu aneh. Pasti ada yang salah. Saya mau tanya pada antum, siapa yang nggak pengen punya masalah? Angkat tangan. Sudah, kalau begitu beres. Baik, kalau sudah jelas, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon izin, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan untuk kita semua. Ya, pesan saya yang terakhir untuk menutup ta'lim ini, jika ada benar dari Allah dan Rasul silakan diamalkan. Kalau ada yang salah itu mutlak kesalahan saya, mohon dimaafkan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.